Ini majelis-majelis taklim di Madinah. Insyaallah. Waalaikumsalam. Majelis-majelis taklim di Madinah. Subhanallah. Majelis taklim, majelis Al-Quran di Nabawi. Asli air Zam-Zam ya. Tempat pengambilan air Zam-Zam asli di sini, boleh mandi, boleh pakai dirijen. Ini gerbang berapa ini nggak tahu. Masya Allah. Ini kita lagi 310 sama beliau. Masya Allah. Di mana? Abang Melawi. Masya Allah. Masya Allah. Siap. Masya Allah. Kita gemparkan Melawi besok nih. Amin. Mau jalan-jalan. Ini Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah sejarahnya istisqa, sholat istisqa pertama kali. Sholat istisqa pertama kali di Masjid Al-Ghamamah ketika Madinah tidak ada air pada waktu itu. Masya Allah. Ini Masjid Al-Ghamamah. Ini Al-Ghamamah sebelah kiri. Iya, pertama kali istisqa di sini, ini di Mekah Madinah. Jadi setiap tempat-tempat sejarah itu dibangun masjid, artinya tanda. Masjid itu bukan berarti harus tempat itu sholat. Jika sudah jadi masjid berarti wakaf, nggak boleh dihancurin. Ya. Abu Bakar itu tanahnya beliau, rumah beliau di situ, posisi rumah beliau di situ. Dan di Ali bin Abi Thalib, sejarahnya Idul Fitri juga Nabi pertama kali sholat di situ. Masya Allah. Karena ada kesaking cintanya, dijaga guru mereka. Betul. Ini udara Madinah ini obat. Udara Madinah ini obat. Dihirup di apapun obat. Kalau di kita fadilah haji itu diarahkan setiap masuk Madinah jangan pakai sandal. Nah, sehingga kita punya kaki ini bersentuhan dengan dengan debu-debunya yang injak sama sahabat sama Nabi. Kemarin lah kepanasan ya. Kemarin kan pernah kepanasan kan? Itulah. Oh, dari jarang makom. Ini udah masuk ini nih, peralihan musim. Udah masuk. Tanggal 3 udah mulai. Satu ke Palestina mampir di situ. Itu Biru Rauha. Jalan aja kalau ada rezeki. Pakai aja barangkali mungkin yang mobil-mobil kecil. 70 Nabi pernah minum di Sumur Rauha. Nabi pernah minum 3 kali di Sumur Rauha. Dan Imam Mahdi pun nanti akan minum di Sumur Rauha. Kita patut berpikir semua tentang Nabi itu jasadnya Nabi dimandikan air itu. Sumul Gors. Kalau di Kuba itu namanya ada Birul Azhar, Sumur Azhar. Nabi punya rumah ada di situ, masih asli. Yang di Kuba ya? Yang di Kuba. Iya benar. 1400 usia rumahnya itu nggak berubah. Masih asli. Nah, awalnya itu Nabi masuk di Madinah, minum di situ, airnya asin. Ibrahim sama Nabi jadi manis. Jalan itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Jadi momen itu kalau masuk sholat bisa di situ. Iya. Masya Allah. Dapat jam ini nggak berwudu nggak? Ini tadi Masjid Ghamamah. Sejarah pertama kali sholat istisqa di sini ketika Madinah gersang tidak ada air. Dan di sana Masjid Sayyidina Abu Bakar. Sejarahnya rumah Sayyidina Abu Bakar dimomenkan, dibuatkan masjid biar tidak hilang momennya. Maka momen terbesar dalam Islam dibuatkan masjid di tempatnya supaya momennya tidak hilang. Dan di sebelah sana ada Masjid Sayyidina Ali. Jadi ketika orang-orang mau bertamu kepada Nabi, mereka sowan dulu, minta sertifikat sama Sayyidina Ali. Kalau disetujui baru datang ke Sayyidina Abu Bakar di sini. Setelah disetujui oleh Sayyidina Abu Bakar, barulah sowan
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi sana. Itulah sejarah para sahabat mengagungkan Rasulullah, menjaga Rasulullah. Jadi orang itu mau bertemu Nabi ya sembarangan. Jadi ada prosedurnya juga. Karena apa? Karena adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka kita meningkatkan adab kita pada guru-guru kita, insya Allah ya. Biar di Mahali di atas itu ada masjidnya Nabi, itu pos. itu bisa seharian itu. Bebas kan sana megang masih asli semua. Ini kita ke Mekah atau Taif nanti ke Masjid Qub sama Adas. Yang Nabi diusir, Jibril turun di situ, namanya Masjid Adas. Kalau Masjid Qub itu di atasnya ada batu yang Nabi lagi sholat, mau di apa namanya? Mau dilemparin batu. Kita sama malaikat. Masih posisi batunya nggak berubah. Itu kalau logika kita nggak bakal bertahan, bisa jadi. Iya. Nah di bawahnya ada Masjid Qub. Dalam Masjid Qub itu ada batu. Jadi Nabi usai sholat itu apa namanya nyandar. Tiba-tiba batunya lunak kita bantal. Cekung ya. Bentuk. Sampai hari masih ada bentuk tangan. Tapi kalau dipegang boleh. Zaman Nabi. Kalau kita udah keras ya. Tapi masih ada bentuk. Masih ada bentuknya. Perang Hunain itu kan perangnya Nabi sama orang Taif. Hunain itu. Terus kalau kita naik kereta gantung di bawahnya itu ada jalan kapal kilasnya Nabi. Jalan kapal kita dapat. Nangis kita kalau nyampe di sana. Pokoknya besok jalan sehari bisa itu. Sehari kita. Kalau saya bisa berangkat 2 jam ke sana, keliling Taif, kereta gantung itu kan di bawahnya bekas Nabi jalan. Bukit Batu memang. Jadi selama ini pandangan saya ketika sebelum ke sana dalam sejarah itu kebun kurma berarti kebun anggur, berarti tanah ada pohon-pohon. Ternyata batu. Panasnya Batu gitu, dan area yang mau dua bukit mau dibenturkan itu ada. Yang kita sering dengar kisahnya mau dibenturkan malaikat itu. Ada semua di sana. Orang dakwah kita pun di sana. Itu orang dakwah. Kenapa? Sirah itu penting. Jadi ketika kita bayan itu risaunya nyambung. Dengan sejarah. Beda dengan kita cerita sama langsung ke tempatnya itu beda. Ke Badar, kayak ke Badar kan. 313 sahabat lawan 1000 pasukan. Kondisi musim panas lagi puasa. Saya di sana bawa jamaah tadi, nggak mampu turun lama-lama. Bayangkan Nabi perang. Puasa lagi. Jadi memang kenapa kita diperintahkan sholawat, banyak-banyakin sholawat, karena banyak jasa Nabi yang nggak bisa dibalas sama umat. Betul. Kalau cerita Nabi itu udah lah, Masya Allah. Nggak kuat kita ya. Hah? Nggak kuat kita ya. Nggak kuat. Apalagi kalau udah rontok, kita ziarah di situ, hancur hati kita. Itu kisah Raudhahnya belum tahu mulai. Raudhah itu taman surga. Taman surga di alam dunia dia. Nanti kalau mau juga ke Bukit Uhud. Nah ini juga. Iya di Madinah sini. Dari sini sekitar 5 kiloan. Bukit Uhud itu bukit surga yang ada di alam dunia. Nanti di surga Bukit Uhud juga ada. Saksi sejarah perjuangan Islam itu. Di Bukit Uhud itu kan yang Nabi tertombak, beliau punya pelipis, terus beliau punya topi besinya, patah beliau punya gigi. Di Uhud itu perangnya itu dahsyat itu. 1000 orang lawan 3000 pasukan. Abdullah bin Ubay keluar dari situ, orang munafik, dibawa 300 pasukan kaum muslimin, sisa 700 orang. Yang mimpin waktu itu Abu Sufyan bin Harb, panglimanya Khalid bin Walid. Strategi perangnya itu, Masya Allah, kocar-kacir kaum muslimin dibuat Khalid bin Walid. Cuman kata ulama, kenapa dikalahkan ketika perang Uhud? Karena wasiat Nabi dilanggar sama umatnya. Kalau dimenangkan ketika perang Uhud, maka mereka umat bilang nggak perlu taat sama Nabi. Makanya di Allah kasihkan pelajaran, apapun kata Nabi, sabina wa atokna. Sampai Hamzah bin Abi Thalib kan betul-betul wafat di sini. Ada makam di Uhud. Iya di Uhud makamnya. 2008 itu kenapa beliau punya wajah?
keluar semua mayit 70 syuhada Uhud. Yang dikenal itu beliau punya wajah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, karena dengan badan yang hancur, Iya. terus beliau lagi megang bagian Kening. yang luka. Ketika diangkat tangan Sayyidina Hamzah, keluar darah hanya segar. Masya Allah. 1400-an yang wafat masih segar dia punya darah. Akhirnya diambil, ditutupin lagi, kemudian dimakamkan kembali. Allah. Dahsyat dakwah ini. Saya kalau cerita ya semua sebab dakwah. Kalau bukan dakwah nggak kita Islam nggak nyampe ke Indonesia, ke Kaltara, ke Kalimantan Barat. Bayangin coba jauhnya. Nggak bikin pesawat sahabat. Kita di awal ini banyak enak-enak. Kan gitu kata ulama, salah satu hancuran dakwah, orang-orang dakwah ini kepengen punya dunia. Orang-orang kerja dakwah pengen punya dunia seperti orang umumnya. Itu hancurnya dakwah ya. Kalau kita lihat ulama-ulamanya berkhidmat dulu mereka dengan agama, dunia datang hina. Bukan mereka minta dunia, dunia yang datang. Kalau kita abang enggak, lihat yang kaya pengen kaya. Dakwah ditinggalin, mau korban enggak mau, maunya langsung dapat kita. Gitu. Masya Allah. Maunya tuh yang ekstra kita. Plus. Enak dapat banyak. Allah Akbar. Bapak Umar sampai Usman masih muda. Biar kami yang berangkat dakwah ke sana, Bapak di Madinah. Kata beliau enggak dakwah itu enggak Ayyub dakwah. Al-Ansari Biar saya wafat di sana kata beliau. yang Jadi wafat di waktu saya Konstantinopel. ziarah anak makam 11. beliau itu masih pertama di Konstantinopel di Istanbul. Itu masjidnya Abu Ayyub Al-Ansari. Bahkan beliau wafat di bawah benteng Konstantinopel. Beliau wasiat sama pasukan, wafat nanti kuburkan di sini. Biar jadi saksi bahwa saya wafat mendakwakan Konstantinopel. Makanya Al-Fatih kan waktu 40 hari ngepung Konstantin kan nggak mampu. Beliau cari makamnya Abu Ayyub. Jadi seakan-akan beliau itu bangkit memberikan semangat baru untuk sahabat, untuk pasukan Al-Fatih. Setelah ketemu makamnya beliau, seakan-akan ada energi baru. Dari Madinah aja ke sini wafat. Masa kita orang-orang sini nggak mampu. Akhirnya, masya Allah. Itu bentengnya itu dalamnya lebarnya sekitar ada 8 meter. Tebal bentengnya itu. Konstantinopel. Konstantin. Beliau dimakamkan di bawah situ sebagai bukti bahwa beliau dakwah di Konstantinopel. Masya Allah. Nggak minta pulang. Allah Akbar. Siapa Amir? Nggak dihitung-hitung 4 bulan. Allah. Masya Allah. Jadi kalau pentingnya itu kalau kayak umroh arahkan itu orang dakwah sama orang dakwah. Kalau kita umroh sama itu orang umroh, taunya hotel masjid. Tapi kalau ahbab kita bawa ke tempat-tempat sejarah yang ada katanya dengan dakwah. Nah nanti kalau ke Makkah jangan lupa ke Jabal Sur. Jabal Sur. Nah Jabal Sur itu kata ulama, bisa dengar waktu di Zumuddin waktu itu, salah satu asas kerja dakwah Masturat itu di Jabal Sur. Jabal Sur. Waktu Nabi hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, ada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq dengan Abdurrahman ngantar makanan usia hampir 7 bulan. Siang sama sore ngantar makanan. Asbab kerjanya wanita, kerjanya bapak, kerjanya anak, kerjanya budak, orang miskin. Itu budaknya Abu Bakar itu kan bawa kambing. Kambingnya dibawa sampai ke atas bukit Jabal Sur itu. Itu logika nggak masuk, kok kambing bisa naik ke atas. Disusuin, ambil dia punya susu diminum sama Nabi. Jadi kata ulama kalau bersatu nih orang-orang miskin, para wanita, anak-anak muda, orang tua, dakwah tersebar sebagaimana zaman Nabi. Maka orang nanya dalil, mana dalil Masturatnya? Tuh Jabal Sur. Nggak percaya ikut ke Mekah sana. Masya Allah. Biar diceritakan. Kalau kita logika 7 bulan itu udah jangankan naik. Nah, gini-gini udah susah. Tapi karena semangat dakwahnya itu, makanya Masturat ini nggak sembarangan kerja dakwah. Bahkan kita buat dakwah ini ada arahan, dalil-dalilnya ada. Dan yang semua diambil dari dakwah ini ya semuanya bekas nubuah. Apalagi Bukit Uhud itu masih ada kolam, masih ada kolamnya. Airnya itu pernah diambil Nabi untuk basuh darah Nabi sini. Dari Umar
Mansur situ ya. Hah? Oh, di sini. Kalau Jabal Sur itu, Mekah Jabal Sur nggak nyampe 1 jam, sekitar 20 menit. 20 menit. Keluar dari Haram, itu lurus belok kiri tak nyampe. Jalan kaki bisa Iya, jalan kaki. bisa di situ. 20 menit. Malam ini berangkat. Saya besok. Siang. Tanggal Jumat. Jadi ditandai dengan ya benda-benda lah di situ kayak lift. Ada rumahnya siapa? Ada apa namanya? Ada rumahnya Khadijah di situ. Tapi dijadikan WC. Rumahnya Abu Bakar As-Siddiq ada. Saya umroh pertama juga nggak paham. Maksudnya umroh kedua ini harus paham betul sejarah nih. Pelajari. Karena kita orang dakwah, itu kan yang dipakai bayan tuh. Ya. Jadi kalau kita bayan itu kan sambil bayangin. Beda dengan orang yang hafal sejarah, tapi nggak pernah ke tempat. Ya. Teorinya bisa, prakteknya belum.